Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Amelia Putri, NPM 5021236, dengan mata kuliah telah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran pada kelas tinggi. Pada strategi pembelajaran kelas tinggi, pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian strategi pembelajaran, yang kedua, strategi pembelajaran MID, yang ketiga, langkah-langkah strategi pembelajaran MID, yang keempat, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran MID. Strategi pembelajaran. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antar siswa dengan lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan perlu diatur sedemikian rupa sehingga timbul reaksi siswa ke arah perubahan perilaku yang diinginkan. Pengaturan lingkungan tersebut meliputi analisis kebutuhan siswa, karakteristik siswa, perumusan tujuan, penentuan materi pelajaran, pemilihan strategi yang sesuai, serta pembelajaran yang diperlukan media. Jadi, strategi pembelajaran merupakan salah satu unsur yang penting dipahami oleh guru. Strategi pembelajaran disusun berdasarkan suatu pendekatan tertentu. Oleh karena itu, sebelum diuraikan tentang strategi pembelajaran, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian pendekatan. Strategi pembelajaran MID atau Meaningful Instructional Design. Model pembelajaran Meaningful Instructional Design merupakan model pembelajaran yang mengutamakan efektivitas dan kebermaknaan belajar dengan cara membuat kerangka kerja aktivitas secara konseptual kognitif, konstruktif. Pembelajaran instruction di sini tidak hanya merujuk kepada konteks pembelajaran formal di ruang kelas, di mana perolehan keterampilan dan konsep tertentu merupakan tujuan sentralnya. Kemudian ada langkah-langkah strategi pembelajaran MID, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama lead in, yang kedua reconstruction, yang ketiga production. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama lead in. Secara umum, konsep lead in mencoba mengaitkan dengan konsep-konsep, fakta, atau materi yang akan dipelajari. Dalam pembelajaran ini berhubungan dengan pengalaman atau peristiwa maupun fakta-fakta baru, kemudian menganalisis pengalaman tersebut dan menghubungkan ide-ide mereka dengan materi atau konsep baru. Langkah-langkah yang kedua yaitu reconstruction. Konsep pembelajaran ini adalah menekankan kepada para siswa untuk menciptakan interpretasi mereka sendiri terhadap materi pelajaran. Siswa meletakkan pengalaman belajar dengan pengalamannya sendiri, misalnya dengan menyajikan berupa konsep atau materi melalui kegiatan menyimak, didiskusikan, dan kemudian disimpulkan oleh siswa. Yang terakhir yaitu production. Konsep materi pembelajaran yang telah disampaikan atau diaplikasikan dengan bentuk nyata. Kontrol kegiatan ini lebih bertumpu pada siswa untuk mengekspresikan diri sendiri melalui tugas-tugas komunikatif yang bertujuan jelas dan terarah. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran Meaningful Instruction Design, yaitu yang pertama kelebihan MID. 1. Sebagai jembatan menghubungkan tentang apa yang sedang dipelajari siswa. 2. Mampu membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian
dan meningkatkan pemahaman konsep. 4. Membantu siswa membentuk, mengubah, dan mentransformasikan informasi baru. 5. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. 6. Informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. Dan yang terakhir, informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun tidak lupa. Sedangkan kelemahan strategi pembelajaran ini yaitu yang pertama, guru merasa kesulitan menemukan contoh-contoh konkret dan realistik. Kedua, karena strategi ini membentuk suatu kelompok yang sering terjadi adalah mengandalkan siswa yang pintar. Strategi pembelajaran Meaningful Instructional Design. Mengapa saya memilih strategi Meaningful Instructional Design ini? Karena strategi ini cocok digunakan pada kelas tinggi, yaitu kelas 4, pada mata pelajaran IPA dengan pembahasan tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dengan menggunakan strategi ini, peserta didik mampu memahami tumbuhan secara mandiri yang berada di lingkungannya, seperti siswa dapat memahami lingkungan di sekitarnya, ada apa aja tumbuhan yang hidup di lingkungan mereka. Kemudian dapat diceritakan di depan kelas. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.